Assalamualaikum, selamat pagi. Agak kareba pemirsa. Seputar ID Sulsel kembali hadir menjumpai Anda edisi hari ini dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 informasi di antaranya. 2 kelompok warga di Kota Makassar kembali terlibat tawuran. Bawa penumpang kapal di Pelabuhan Poutere diminta putar balik. Menikmati indahnya pesona di Pulau Lanjukang di musim libur Lebaran. Selain cuplikan tadi, kami juga akan hadirkan informasi lainnya. Dan bersama saya Nana Jamal, inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, 2 kelompok warga di Kota Makassar kembali terlibat tawuran pada Senin dini hari. Kepolisian dari tim penikam Polrestabes Makassar langsung melakukan pembubaran dengan tembakan gas air mata. Aparat kepolisian dari tim penikam Polrestabes Makassar bersama tim Patko Sabara langsung membubarkan tawuran warga Senin dini hari kemarin di Kota Makassar. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata guna mengurai 2 kelompok warga yang bertikai dari Jalan Lembo, Kecamatan Talo dengan warga dari Jalan Sibula Dalam, Kecamatan Bontoala. Sejumlah kendaraan warga ditemukan tergeletak di lokasi, diduga sengaja dirusaki oleh oknum pelaku yang telah melarikan diri. Komandan tim penikam Polrestabes Makassar itu Arif Muda menyebutkan, tawuran ini diduga masih terkait dendam lama kendati sempat mediasi. Lokasi tawuran tersebut berada di pemukiman sempit serta kedua kubu dipisahkan kanal, membuat personil kesulitan mengamankan pelaku yang leluasa melarikan diri. Polrestabes Makassar bersama jajaran Patko Polrestabes Makassar mendatangi TKP perang kelompok yang mana sementara berlangsung di Jalan Lembo. Kedua kelompok baik Jalan Layang maupun Jalan Lembo melakukan perang di daerah tersebut. Akhirnya kami dari tim penikam Polrestabes Makassar bersama jajaran Patko melakukan pembubaran di daerah tersebut. Untuk para pelaku daripada perang kelompok berhasil melarikan diri dan kami mencoba menyisir daerah tersebut. Namun kami tidak mendapatkan satupun daripada pelaku tersebut. Mengingat lokasi daripada tersebut agak sempit, kemudian banyak tempat pelarian para remaja tersebut. Polisi tak menemukan korban dan barang bukti dari pertikaian warga ini lantaran dibawa kabur oleh pelaku. Polisi mengimbau warga kembali ke rumah masing-masing guna mengantisipasi tawuran susulan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, libur Lebaran, Pantai Pasir Putih Bira di Bulukumba dipadati wisatawan lokal dengan mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Kawasan wisata Pasir Putih Pantai Bira, Kabupaten Bulukumba ini sudah mulai ramai dipadati pengunjung. Para pengunjung terlihat memadati kawasan wisata Pantai Bira sejak 3 hari terakhir libur Lebaran. Pengunjung yang datang berlibur di Pantai Pasir Putih Bira ini 90% hanya didominasi wisatawan lokal. Hal ini terjadi karena adanya pemberlakuan pembatasan atau penyekatan bagi warga luar daerah yang hendak berlibur ke Pantai Bira. Terpantau kebanyakan pengunjung mengabaikan prokes COVID-19 dengan tidak memakai masker dan berkerumun. Libur Lebaran tahun ini pengunjung Pantai Bira menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya mencapai 20.000 pengunjung. Sedangkan tahun ini hanya berkisar 5.000-an pengunjung selama beberapa hari terakhir di hari libur Lebaran. Masuk minus 1 hari sebelum Lebaran sudah ada mulai, tapi itu minus 10%. Kemudian minus hari Lebaran yang ada itu hanya lokal. 90% ada lokal. Di bawah 50%. Yang masuk ke Bira sekitar 5.000. Dengan menurunnya wisatawan yang datang berlibur ke Pantai Pasir Putih Bira Bulukumba, tentu mempengaruhi hunian hotel menjadi sepi dan omsetnya pun menurun. Dari Bulukumba, Sulaiman Nai, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, sementara itu membatasi wisatawan yang akan memasuki wisata Malino, puluhan petugas gabungan TNI Polri dan pemerintah daerah Kabupaten Goa menjaga ketat jalur masuk ke kawasan wisata tersebut di Kabupaten Goa. Tidak hanya memperlihatkan kartu tanda penduduk, seluruh wisatawan yang melintas juga wajib menunjukkan kartu identitas diri dan surat keterangan bebas COVID-19. Membludaknya wisatawan yang berkunjung di kawasan wisata Malino usai Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah membuat petugas gabungan dari TNI Polri menjaga ketat dan melakukan penyekatan di jalur masuk wisata Malino di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Selain memeriksa satu persatu kartu identitas diri wisatawan, para wisatawan juga wajib menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19. Pengunjung yang tidak memiliki surat bebas COVID tidak diizinkan masuk ke lokasi wisata dan wajib memutar balik. Penyekatan dan pembatasan wisatawan ini dilakukan setelah beberapa hari sebelumnya terjadi lonjakan wisatawan dari yang dianjurkan, yakni hanya 50% dari hari sebelum masa pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan mencegah klaster baru. Terkait dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung wisatawan di Kecamatan Tinggi Moncong, yang mana atas kesepakatan bersama Muspida Kabupaten Goa bahwa objek wisata hanya bisa diberlakukan untuk menerima tamu sebanyak 50%. Namun merujuk kejadian kemarin hari Jumat terjadi peningkatan signifikan pengunjung sehingga diberlakukan adanya pembatasan pengunjung di batas kota Malino itu sendiri. Sejak Hari Raya Idul Fitri, wisatawan yang memasuki wisata Malino melebihi batas yaitu hanya 50% pengunjung dan kini tercatat terjadi peningkatan pengunjung hingga lebih dari 90% dari hari biasa. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Ya pemirsa, pemakaman Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, Kiai Haji Sanusi Baco, diiringi ribuan warga muslim di kota Makassar. Almarhum dimakamkan di kampung halamannya di Desa Talawe, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Selain ribuan warga, pemakaman ulama karismatik ini juga dihadiri sejumlah ulama serta dai kondang. Suasana haru mengiringi proses pemakaman almarhum Ketua MUI Sulsel, Haji Sanusi Baco, yang dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada di Desa Talawe, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros Minggu kemarin. Ribuan warga maupun sejumlah pejabat pemerintah menghadiri proses pemakaman almarhum yang dikenal sebagai sosok panutan bagi warga umat muslim di Sulawesi Selatan. Selain itu, pemakaman ulama karismatik ini juga dihadiri sejumlah ulama serta dai kondang. Bahkan saat jenazah almarhum dimasukkan ke dalam liang lahat, suasana harus makin pecah. Lantaran kepergian ulama karismatik ini membuat warga muslim di Sulsel merasa kehilangan dan merasakan duka yang sangat mendalam. Pasalnya, almarhum Sanusi Baco menghabiskan umurnya untuk berdakwah, untuk mengajak umat selalu berbuat kebajikan. Tak hanya itu, Sanusi Baco juga sudah menjadi panutan bagi warga di Sulsel dalam menjalani kehidupan. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 buah kapal yang hendak sandar di Pelabuhan Pautere, Kota Makassar diminta putar balik oleh petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan. Kapal yang membawa penumpang dari Pulau Pangkep ini diminta putar balik lantaran larangan mudik dan arus balik dari pemerintah hingga saat ini masih berlaku. Ini kapal dari mana? 3 kapal yang membawa ratusan penumpang dari pulau Kepulauan Pangkep yang sandar di Pelabuhan Pautere, Kota Makassar ditahan oleh gabungan aparat kepolisian dari Polres Pelabuhan dan Ditpolairut Polda Sulsel saat sandar di Pelabuhan Pautere, Makassar. Ratusan penumpang ini langsung dilakukan penyekatan oleh aparat dengan cara satu persatu diperiksa kartu identitasnya. Bagi penumpang yang beralamatkan Kota Makassar dapat turun dari kapal dan harus tetap menjalani rapid antigen. Sedangkan bagi penumpang yang memiliki KTP di luar Kota Makassar diminta untuk kembali ke wilayahnya. Tadi pagi kita lakukan penyekatan terhadap adanya 3 kapal yang masuk dari Kabupaten Pangkep ke Pelabuhan Pautere.
Dari ketiga kapal tersebut kemudian tim gabungan melakukan pemeriksaan pengecekan terhadap KTP yang dimiliki oleh setiap orang yang turun dari atas kapal, yang mana KTP Makassar kita izinkan namun sebelumnya didata dan dilakukan swab antigen secara acak oleh personil yang sudah ditunjuk untuk melakukan swab antigen. Kemudian terhadap masyarakat yang tidak memiliki KTP Makassar, saat itu juga kita kembalikan naik ke atas kapal dan kapal diperintahkan untuk meninggalkan pelabuhan Potere. Sebelumnya berdasarkan surat edaran pemerintah tentang larangan mudik Hari Raya Idul Fitri dan pengendalian COVID-19 selama bulan suci Ramadan, larangan mudik berakhir pada tanggal 17 Mei 2021. Namun kegiatan rutin yang ditingkatkan dari kepolisian diperpanjang hingga 24 Mei 2021 mendatang. Sementara itu sebanyak 15 tim gabungan disiagakan baik dari pihak kepolisian, Dinas Kesehatan dan petugas karantina kesehatan pelabuhan. Disiagakan selama kegiatan di pos penyekatan arus mudik Pelabuhan Potere Makassar. Dari Makassar, Muhammad Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali hadir dengan informasi lain, di antaranya ular piton raksasa mangsa ternak ditangkap warga, selengkapnya sesaat lagi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Anda masih bersama kami pemirsa. Seekor ular raksasa berukuran 8 meter ditangkap warga di sebuah hutan yang dekat dari pemukiman di Desa Rompegading, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros. Ular tersebut ditangkap warga karena di bagian perutnya terlihat membesar, diduga usai memangsa hewan ternak warga. Yang penasaran akhirnya membedah perut ular dan menemukan seekor anak sapi. Seperti inilah ular raksasa jenis piton berukuran sekitar 8 meter yang berhasil ditangkap warga di Desa Rompegading, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros pada Minggu kemarin. Ular raksasa ini ditangkap warga secara beramai-ramai saat berada di sebuah hutan yang dekat dari pemukiman warga. Ular tersebut ditemukan dalam kondisi tidak bisa bergerak usai memangsa seekor hewan ternak milik warga, lantaran di bagian perut ular terlihat tampak membesar. Kemudian warga beramai-ramai membawa ular untuk diamankan. Warga yang awalnya mengira ular tersebut memangsa seorang manusia, akhirnya membedah perut ular dan menemukan seekor anak sapi berusia sekitar 2 tahun. Selain itu, ular piton raksasa ini juga menjadi tontonan warga sekitar maupun pengendara yang melintas di jalan poros yang menghubungkan antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Bone. Di dekat kampung, terus itu dia sudah makan, dia sudah makan tuh, tahu dikira orang, ternyata itu dibedah, ternyata anak sapi dalam. Anak sapi ya Pak? Oh, memang ini ditemukan di hutan ya Pak? Iya, ditemukan di hutan. Oh, Pak, kalau dilihat ini Pak, ularnya sekitar berapa meter ini Pak? Sekitar 8 meter. Penemuan ular piton raksasa ini yang kedua kalinya terjadi di wilayah Kecamatan Cendrana. Sebelumnya warga juga pernah menemukan ular jenis piton berukuran sekitar 7 meter yang ditangkap warga setelah memangsa hewan ternak, kemudian dibawa ke kantor desa untuk diamankan. Diduga ular piton tersebut memangsa hewan ternak milik warga, lantaran hewan ternak tersebut dilepas liarkan ke dalam hutan untuk mencari makan.
sehingga hewan ternak milik warga menjadi sasaran hewan buas. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa membawa dan memiliki satu saset narkoba jenis tembakau gorila. Satu dari belasan pemuda yang tengah nongkrong di sebuah ruko digerebek dan diringkus polisi. Ibu tersangka yang berada di TKP sempat histeris dan memaki anaknya saat tersangka digiring polisi. Aparat kepolisian dari tim Thunder Polda Sulsel yang tengah melakukan patroli malam di wilayah Kota Makassar dini hari tadi berhasil mengamankan satu dari belasan pemuda yang tengah nongkrong di sebuah ruko. Pelaku yang diamankan adalah Akbar, warga Jalan Tengku Umar, Kota Makassar. Penangkapan Akbar bermula saat tim Thunder dari unit 1 melakukan strong point dan melihat sekelompok pemuda yang tengah nongkrong dengan gelagat yang sangat mencurigakan. Polisi pun melakukan pengecekan dan menggeledah satu persatu. Dari belasan pemuda tersebut didapati seorang pemuda membawa satu saset narkoba jenis tembakau gorila yang disimpan di saku celananya. Saat diinterogasi, pemuda tersebut mengaku bila tembakau tersebut miliknya yang dibelinya dari seseorang. Usai mengamankan barang bukti dan menginterogasi pelaku, polisi selanjutnya menggiring pelaku ke motor. Namun saat pelaku digiring, seorang ibu yang diketahui adalah ibu pelaku datang dan histeris melihat anaknya digiring polisi. Ibu tersebut juga emosi dan memaki anaknya yang kerap tak mendengar nasihatnya dalam memilih pergaulan. Komandan Tim 1 Thunder Polda Sulsel, Aibda Syamsul Rijal membenarkan telah menggeledah sejumlah pemuda yang tengah nongkrong dan mengamankan seorang pemuda yang memiliki tembakau sintetis di Jalan Tengku Umar 1. Selanjutnya tersangka bersama barang bukti digiring dan diamankan ke Mapolsek Talo, Kota Makassar guna menjalani proses lebih lanjut. Pada saat kami melaksanakan strong point di wilayah hukum Polsek Talo, tepatnya di Jalan Tengku Umar 1, kami menemukan beberapa anak muda yang sedang nongkrong. Jadi pada saat itu kami melihat gelagatnya sangat mencurigakan. Jadi saat itu juga kami melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami mendapati salah seorang dari pemuda tersebut mengantongi satu paket tembakau gorila atau tembakau sintetik. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. 3 pemuda pelaku pencurian, 2 diantaranya merupakan pimpinan Panglima Perang tawuran kelompok pemuda yang meresahkan warga, akhirnya diringkus polisi. Usai diringkus di 2 TKP berbeda, ketiganya langsung digiring dan diamankan ke Mapolsek guna proses hukum lebih lanjut. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Makassar yang menerima laporan kasus pencurian langsung melakukan penyelidikan hingga penangkapan terhadap 3 pemuda di Kota Makassar. Ketiga pemuda tersebut terbukti melakukan aksi pencurian berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan barang bukti. Aksi ketiganya juga sangat meresahkan warga karena selain kerap mencuri, juga sering terlibat tawuran kelompok. Bahkan satu dari mereka disebut sebagai Panglima Perang Kelompok di Jalan Abu Bakar Lambogo. Petugas menangkap ketiganya di 3 lokasi berbeda di Kota Makassar. Salah satu pelaku bernama Farul alias Bagong yang merupakan residivis dalam kasus perang dan pencurian mengaku telah melakukan pencurian di sejumlah rumah warga. Ia juga mengaku kerap melakukan aksi tawuran atau perang kelompok dengan kubu pemuda lawan di Jalan Sungai Sadang. Usai melakukan proses interogasi terhadap 3 pemuda yang diamankan, 2 pemuda akan menjalani proses lebih lanjut terkait dalam kasus pencurian dan perang kelompok dan akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 selebgram wanita ditangkap di Kota Makassar. Keduanya ditangkap oleh tim Jatan Ras Polrestabes Makassar setelah melakukan pengeroyokan yang viral di media sosial. Video pertikaian sesama wanita ini viral di sejumlah media sosial di Kota Makassar beberapa hari terakhir. Kejadian tersebut membuat salah satu wanita dikeroyok hingga dipukul bertubi-tubi oleh lawannya. Atas kejadian tersebut membuat korban berinisial AW melapor ke Polsek Tamalate Kota Makassar pada 5 Mei 2021 lalu.
Pertikaian ini diketahui terjadi di kamar kos korban di Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar. Tim Jatandras Polrestabes Makassar akhirnya menangkap 2 orang wanita berinisial DW dan LT diduga pelaku pengeroyokan terhadap korban berinisial AW. Selain menganiaya korban secara bersama-sama, mereka juga memvideokan aksinya hingga akhirnya viral di media sosial. Kasubnit 2 Jatandras Polrestabes Makassar Ibda Nasrullah mengatakan mengaku berhasil melakukan terhadap 2 wanita yang diduga pelaku berdasarkan hasil penyelidikan awal. Keduanya disebut adalah selegram di Kota Makassar. Berdasarkan interogasi awal, motif pengeroyokan yang dilakukan oleh kedua orang pelaku ini karena terlibat cekcok. Selanjutnya saling singgung di sosial media hingga para pelaku mendatangi indekos korban dan melakukan kekerasan terhadap korban. Yang dimana 2 pelaku tersebut, kedua belah pihak merupakan selegram di Kota Makassar. Untuk motifnya sendiri apa ini? Motifnya kami sementara dalami, akan tetapi kuat dugaan adalah ketersinggungan di medsos. Untuk peranannya sendiri? Untuk peranannya masing-masing melakukan tindakan kekerasan. Selanjutnya yang dilakukan oleh Jatandras? Selanjutnya kami menyerahkan ke Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut. Selanjutnya untuk kedua pelaku langsung dibawa ke Polrestabes Makassar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, untuk menikmati hari libur lebaran Anda di dalam Kota Makassar, Anda dapat memilih untuk berwisata ke pulau. Salah satunya yaitu Pulau Lanjukang yang ada di Kecamatan Sangkarang, Kota Makassar. Baru-baru ini Wali Kota Makassar Dani Pomanto melakukan kunjungan ke pulau terluar di Kota Makassar tersebut. Seperti apa pesonanya? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Pulau Lanjungkang adalah salah satu di antara gugusan Kepulauan Spermonde yang saat ini menjadi primadona para wisata Sulawesi. Jarak dari dermaga di Makassar menuju Pulau Lanjungkang ditempuh kurang lebih 2 jam. Baru-baru ini Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto bersama anggota DPRD Kota Makassar Erik Horas mengunjungi pulau terluar Kota Makassar, yakni Lanjungkang, Kecamatan Sangkarang. Dani yang tiba di pulau mengendarai jet ski langsung berkeliling meninjau keadaan pulau dan menyapa warga yang mendiami pulau terluar Kota Makassar tersebut. Dani berkesempatan berbincang-bincang dengan warga dan Ketua RT 05, menanyakan apa saja kendala yang dihadapi warga yang bermukim di pulau ini. Warga menyampaikan kepada wali kota untuk memperhatikan hunian, sarana kesehatan dan sarana pendidikan warga di pulau. Selain itu, Dani juga menginginkan untuk membuka sekolah alam, mengaktifkan ambulans laut, serta pengadaan sarana transportasi laut antar pulau. Dani berharap Pulau Lanjungkang dapat berbenah di masa pandemi COVID-19 untuk membangkitkan pariwisata di pulau ini. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Dan liputan mengenai pesona Pulau Lanjungkang yang kami hadirkan untuk Anda menjadi penutup kebersamaan kita di program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk menyaksikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Salamat kita pada salamat. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari
mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi
saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.